Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan-rekan media yang selama ini mengawal kasus ini. Hari ini saya menyampaikan informasi adanya penahanan terhadap tersangka LM, di mana kami sebagai pelapor mendapatkan informasi tersebut berdasarkan surat yang Mbak Lintang terima dari penyidik, yakni surat tertanggal 23 September 2024, namanya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP istilahnya. Di dalam surat ini yang paling penting sudah dinyatakan oleh penyidik, ada penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap LM. Itu paling intisarinya dari surat ini. Karena surat ini banyak sekali yang diceritakan proses yang penting itu, dan laporan polisinya yang paling terpenting adalah laporan polisi tanggal 18 Januari 2021, di mana pelapornya adalah Mbak Lintang sendiri. Seperti itu. Soal peristiwanya bagaimana sehingga Mbak Lintang membuat laporan ke Polda Metro Jaya, itu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perjuangan yang cukup panjang sejak tahun 2021 untuk mencari sebuah keadilan. Alhamdulillah pada tanggal 19 September seingat saya telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang berinisial LM karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Seperti itu surat yang saya terima. Jadi kami menjelaskan kepada rekan-rekan media itu berdasarkan surat yang kami terima dari penyidik. Suratnya ada, tapi Balita mungkin akhirnya penantian panjang sekarang sudah ditahan. Iya, penantian yang panjang akhirnya udah ditahan di tanggal berapa Bang kemarin? 19 kemarin jam 3 sore. Panjang juga. Panjang. Peristiwanya. Mungkin kronologis seperti apa Mbak? Bisa ceritain lagi Mbak? Sedikit aja mungkin. Kronologis apa nih? Waktu Peristiwanya. Peristiwanya di sini mungkin Mbak Lintang yang bisa jelasin. Peristiwanya itu di tahun 2021 atau 20 ya Bang? Yang waktu Covid. 2021 berawal dari pengadaan bansos DKI. Di situ SPK-nya yang dikasih lagi itu palsu. Kerugiannya berapa? Kerugiannya itu pertama kita pencairan di MS Capital itu 40 miliar. Dari 40 miliar itu diberikan barang. Dari barang itu baru kembali sekitar 20 atau berapa gitu loh, saya lupa. Kalau masih berapa sih Bang total ini? Total ya tanggung jawab Mbak L dan satu-satunya Pak James itu hampir 30-an lebih ya. Jadi tanggung jawab atas kredit yang diberikan oleh MS Capital. Nah, perkara ini sebetulnya berawal dari adanya SPK pengadaan yang diduga suratnya itu tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan surat itu, Mbak Lintang mencairkan pertama kali di sini ya, Mbak? Iya. Ya, di sini disepakati 3,3 miliar. 3 miliar dulu. Jadi minta si LM ini minta 3 miliar dulu untuk mengambil SPK di DKI. Dari 3 miliar itu lalu dia mengajukan invoice untuk pembelian barang senilai 37 miliar. Nah, setelah diketahui bahwa SPK ini tidak sebagaimana mestinya atau tidak ada di dalam proses pengadaan ini, maka barang-barang tersebut harus dijual ya Mbak ya. Disepakati harus dijual dan uangnya harus dikembalikan kepada MS Capital, dan ada tanggung jawab Mbak Lintang yang cukup besar sebagai gurantor dia. Jadi amaliknya dia. Jadi itu peristiwanya. Jadi ada beberapa hal-hal di mana akhirnya Mbak Lintang melaporkan penipuan dan penggelapan pada satu item. Jadi ini ada beberapa item supaya dipahami ya. Item pokoknya itu adalah pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa ini ada sub lagi. Subnya itu terkait barang-barang yang sudah dibeli. Nah, pada titik itulah Mbak Lintang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Seperti itu ya Mbak? Ya. Perempuan ini luar biasa banget. Maling teriak maling. Nah, prosesnya juga Balita seperti dilaporin juga ya? Ya, saya dilaporin di mana-mana, dilaporin di Polres Jakarta Pusat, Polda saya dilaporin Metro. di Polda Metro, di Harda, di Kamnek.
Terus terakhir saya dilaporin lagi di di Polres Renakta. Renakta. Itu Banyak yang laporin. pencemaran nama baik katanya. Balita ketika tanggal 19 itu siaran ditetapkan jadi tersangka, mungkin Balita rasanya gimana? Lega apa? Bersyukurnya atau Tahan. Bahagia dong. Penantian yang panjang akhirnya terselesaikan dengan baik. setelah proses ini ada tanggapan dari pengacara kami? Nggak ada. Balita mungkin setelah LM ditahan, setelah LM ditahan mungkin masih berharap kerugian kembali atau seperti apa? Enggak, saya nggak berharap, kita udah beresin semua. Bang, mungkin tadi Bang, ancamannya seperti apa Bang? Kalau tindak pidana penipuan penggelapan itu ancamannya itu maksimal 4 tahun. Tapi pasal ini menurut KUHAP adalah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Dan ada TPPU-nya. Nanti TPPU-nya pasti akan berjalan tersendiri dan itu ancamannya yang lebih berat. Kenapa? Ya, ancamannya TPPU bisa 10 tahun. Bang, apa sih Bang buat ini jadi lama banget kasusnya? Kenapa? Tahun-tahun kasusnya jadi lama gitu. Gini, kasus lapor itu situasi COVID dan COVID dahsyat-dahsyatnya COVID dan berjalan berhenti, otomatis orang konsentrasi menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana kita bisa sehat? Nah, berjalan, tapi proses ini saling lapor melapor itu panjang. Jadi Mbak Lintang dilaporkan di sini, dilaporkan di sini. Mbak El hanya melaporkan satu LP saja. Ya LP ini yang diperjuangkan terus-menerus. Nah, dalam waktu perjuangan yang cukup panjang ini, alhamdulillah memenuhi titik terang sehingga ditetapkan dia menjadi tersangka dan pada akhirnya tanggal 19 September kemarin dia dilakukan penahanan dan saat ini ada di tahanan Polda Metro Jaya. Pasca penahanan, sempat abang dihubungin nggak sama pihak dari kuasa hukum dia bang? Nggak ada yang saya kenal dan saya nggak tahu. Makanya akan terus melanjutkan atau seperti apa ini? Harus lanjut dan proses ini harus di pengadilan. Mbak Lintang siap kapan saja nanti memberikan kesaksian di pengadilan. Mbak Lintang sendiri ada rencana untuk ini nggak? Mungkin menemui ini? Nggak ada. Inisial Untuk LM. apa lu nemuin LM? Iya kan artinya kan ini juga lumayan juga uangnya cukup besar gitu mbak. Udah untuk masalah uang udah nggak ini, yang penting si LM-nya udah menerima hasil dari perbuatannya. Artinya sudah puas ya dengan. Ya. Dia siap bertemu dong nanti di pengadilan. Siap dong ketemu. Selama ini kan dia selalu teriak-teriak seolah-olah dia korban. Pak terkait laporan kepada Mbak Lintang mau dari SP3 atau gimana Pak? Dia udah SP3 semua. Oh, SP3. Nah, kerugian materi kan besar. Kalau kerugian materi kayak Lebih besar lagi. Ya lebih besar lagi ketika di BAP atas laporannya dia aja udah berjam-jam kita kehilangan waktu, kehilangan semuanya. Dan diberitakan juga. Dan sama dia diberitakan di YouTube kan seolah-olah saya ini pelaku, padahal dia yang pelakunya. Bang, pasca dari penangkapan dari inisial LM ini sempat ada disita juga nggak sih Bang untuk barang-barang sendiri Bang? Sebentar. Ya, HP apa itu sih? Penyitaan, ada penyitaan barang bukti. Ada Tapi juga. saya tidak boleh tahu karena ini tanya langsung ke penyidik. Yang jelas surat yang kami terima namanya SP2HP, salah satunya berbicara menerangkan adanya penangkapan dan penahanan, menerangkan adanya penyitaan barang bukti. Apa yang disita kita tidak tahu. Ya misalnya barang bergerak gitu seperti mobil. Belum nanti mungkin itu. Itu kalau TPPU. TPPU-nya nanti. Bang, itu kan surat penahanan tanggal 19. Berapa hari proses abang menerima surat itu dari? Surat ini kami terima pada pemberitahuan tanggal 22, 23 kami terima. Jadi beberapa hari kemudian kita terima. Nah, Bang, sorry, abang kan di sini menegaskan bahwa saudara LM ditahan atas surat yang abang terima dari Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh ini dari pihak polisi sendiri belum ada pemberitahuan seperti itu, apakah secara hukum tidak apa-apa seperti apa untuk menegaskan ini? Wartawan itu sakti. Wartawan itu lebih lihai untuk mendapatkan informasi. Anda saya kasih bahan. Ini bahannya. Silakan Anda tindak lanjuti. Kan gitu caranya. Nah, dasarnya ada SP2HP. Nah, biasanya yang begini yang menjelaskan Humas. Sampaikan saja ada SP2HP yang menangani unitnya ada di Resmob dan sejak tanggal 19 September. Biar dia yang menjelaskan karena ini kewenangan daripada Humas Polda Metro Jaya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kami hanya menyampaikan bahwa Mbak Lintang yang berjuang sejak tahun 2021 membuat laporan, alhamdulillah pada akhirnya keadilan itu diberikan dan pada tanggal 19 seseorang yang dilaporkan itu lagi dilakukan
penahanan. Seperti itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Kebenaran tentang surat ini Anda cross check kepada kepolisian. Bang, aku setuju nggak Bang dengan pendapat mungkin berita itu kemarin sempat juga ini terkait dari kasus ini kan agak lambat ya. Nah, terkait dengan ini sekarang diberitakan di media ini, polisi ini bergerak cepat untuk menetapkan LM ini sebagai tersangka. Abang setuju nggak dengan mungkin? Ya itu tanya ke penyidik. Jadi gini, kita harus memahami proses hukum. Satu, polisi tidak menangani satu laporan. Laporan masyarakat semuanya ada di sana. Yang kedua, situasi pada saat lapor itu COVID. Yang kedua, proses juga pergantian penyidik itu pasti akan terjadi karena kan cukup lama. Jadi ya kita ikutin prosesnya. Dan ini suatu hal yang biasa ya dalam proses penegakan hukum, di mana proses itu berjalan 1 tahun, 2 tahun itu suatu hal yang biasa. Pak Lintang, Ya. terakhir sebelum ditangkap atau dijadikan tersangka, sempat ada komunikasi nggak? Saya sempat dikonfrontir ya di tanggal berapa gitu Bang? Konfrontir terakhir itu Sempat konfrontir terakhir. 2 bulan yang lalu sempat Ada dikonfrontir. pembicaraan apa aja nih? Nggak ada pembicaraan apa-apa. Dia yang masih nyolot banget, seolah-olah dia korbannya. Oh, tetap Tetap dengan suara. tidak ada pembicaraan damai atau justice ya. Dia tetap dengan gayanya yang seolah-olah dia korban. Berarti udah tertutup untuk RJ Bang ya? Oh, nggak ada RC. Jadi dia mau apa gitu dari? Nggak ada. Kalau untuk yang satunya sendiri siapa? Pak James itu sudah masuk juga atau gimana? bukan Pak James korban. Oh, Pak James korban Sama juga. kayak saya. Oh, sama. Tapi Pak James sendiri nanti akan hadir sebagai saksi atau gimana? Hadir sebagai saksi. Artinya Balita kan dia juga sempat sampai di media bahwa dia tuh korban bullying. Iya, Dan Balita dia. artinya kita menunggu identitas saya alat sidang ya. Iya, pasti. Siap mengawal juga ya. Iya, siap dong. Bang, ada kemungkinan untuk menuntut material itu Bang? Dan material itu perkaranya di perdata. Kalau pidana, ya apa yang menjadi bukti, ya itulah yang akan tercantum dalam surat dakwaan. Tapi material nanti perkara perdata. Itu Balintang mungkin tidak akan sampai ke sana. Yang jelas dia menuntut keadilan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh kejadiannya dan saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap seseorang dan saat ini seseorang tersebut ditahan. Seperti itu supaya masyarakat tahu bukan Balintang yang salah dalam perkara itu. Bang Pamit. Dan